Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada sahabat kita yang bertanya tentang barang-barang di rumahnya, terutama barang-barang kesayangan yang dimilikinya, itu sering kali mengalami rusak, terutama kalau ditinggal pergi, misalnya safar ataupun mudik ataupun kemana, itu datang tiba-tiba kemudian rusak. Atau ada juga tidak ditinggal kemana-mana, tahu-tahu barang kesayangannya itu mengalami rusak, entah itu jam tangan, entah itu kemudian TV ataupun benda-benda yang lain, ya. Maka berkaitan dengan masalah ini, seringnya terjadi kerusakan barang-barang kesayangan kita atau barang-barang milik kita. Ini tidak hanya sekedar dipandang biasa, karena bisa saja barang-barang yang kita sukai, yang kita sayangi, yang kita cintai tersebut itu terkena ain. Jadi ain itu jangan hanya dibayangkan hanya kepada manusia saja para sahabat, tapi ain itu juga bisa juga kepada barang-barang yang kita sukai, benda-benda yang kita sukai. Ini bisa terjadi, ya. Oleh karenanya, kalau kita senang dengan satu barang tertentu, dengan produk tertentu yang kemudian kita beli, lalu kemudian kita miliki, lalu kemudian ada rasa kagum, rasa senang, rasa suka terhadap barang kesayangan itu, maka ini akan rentan terkena ain. Meskipun memang tidak semua dalam arti enggak, saya punya barang awet-awet saja padahal barang itu sangat saya sayangi. Ya, memang tidak semua mengalami seperti itu, ya. Tetapi bisa jadi barang pun itu bisa mengalami kena penyakit ain, bisa kena ain. Karena memang hakikatnya ain itu sendiri adalah sarana di mana jin menyusup, ya. Kalau ke orang ya orangnya, kalau ke benda ya bendanya itu, ya, yang turut mempercepat kerusakan daripada benda tersebut, ya. Nah, oleh karenanya di dalam surah Al-Kahfi ayat 39, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kisah, ya, menerangkan tentang satu kisah di mana ada dua orang yang kemudian seseorang itu menyombongkan diri atas kebun yang dia miliki, atas tanaman yang dia punya, atas suburnya kebun yang dia punya. Ya, disebutkan di situ di dalam surah Al-Kahfi, para sahabat bisa mengeceknya juga dalam surah Al-Kahfi ayat 39. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ma syaa Allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Walaula id dakhalta jannataka. Dan mengapa kamu tidak mengatakan, tidak mengucapkan saat kamu masuk ke dalam kebunmu? Qulta, kamu mengucapkan Masya Allahu la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Intarani ana aqalla minka mala wa walada. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit dari kamu dalam hal harta dan keturunan. Jadi di sini Allah mengajarkan satu doa juga melalui kisah ini, ya, di mana
apabila kita memasuki satu kebun, sawah ataupun pekarangan ya, yang di situ ada tanaman-tanaman atau bahkan ada keindahan di dalam kebun tersebut, sawah tersebut, ladang tersebut berupa tanaman-tanamannya atau kesuburan atau mungkin aset tersebut itu mungkin mahal ya. Jadi strategis ya, mahal, maka doanya adalah Masya Allah la quwata illa billah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita memperlindungkan barang ataupun sawah, ladang atau barang yang kita miliki, mobil misalnya, kendaraan-kendaraan kita ataupun bahkan rumah ya. Ketika ada sisi di mana seseorang itu atau pemilik ya kita ini ada rasa takjub, apalagi barang itu baru. Ya, barang itu baru. Memang tidak seketika itu. Memang tidak langsung mak bedunduk atau seketika itu juga rusak. Tapi ada proses rusaknya lebih cepat dari yang seharusnya. Nah, ini bisa terjadi. Maka perlindungan barang yang kita miliki itu, benda yang kita miliki itu ya, yang berpotensi di mana kita ada rasa takjub, ada rasa kagum, ada rasa suka yang berlebihan, itu dengan doa Masya Allah la quwata illa billah. Ya, dengan zikir tersebut Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh ini atas kehendak Allah, Masya Allah, apa yang Allah kehendaki semua ini bisa terwujud dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini apa yang terjadi dua orang tadi dalam kisah surah Al-Kahfi itu ya, ketika kemudian masuk kebun lalu dia kagum dengan tanaman, bahkan dia menyombongkan diri di hadapan temannya atau di hadapan orang lain atas tanamannya, atas kesuburan kebunnya, atas keindahan di dalam kebunnya tersebut ya. Ini disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 35 ya. Ya, jadi dia disebut sebagai orang yang zalim ya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Lalu ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi di samping dia kagum dan kemudian dia memuji terhadap kebunnya dan isi kebunnya itu, lalu kemudian dia menyombongkan diri bahwa kebunnya ini tidak akan binasa selama-lamanya, kesuburannya akan awet ya, tanamannya akan terus lestari, tanamannya akan terus menghasilkan, Masya Allah ya. Ini jadi dia dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri. Sehingga apa? Perlindungan terhadap keindahan kebun tersebut, perlindungan terhadap orang tersebut ya, orangnya pun juga, perlindungan terhadap tanamannya pun dicabut dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalah kita ini? Ya, manusia ini kan dhaif ya. Apa yang kita miliki ini semua lemah hakikatnya. Makanya kenapa kita naik kendaraan kita berdoa, kita keluar rumah kita berdoa, kita melakukan aktivitas itu baca bismillah dan sebagainya, melibatkan Allah dalam setiap aktivitas, karena kita merasa bahwa kita ini lemah. Tanpa perlindungan Allah dan tanpa izin Allah, kita itu tidak ada kekuatan apa-apa. Kita itu tidak ada perlindungan apa-apa kecuali benar-benar kita memperlindungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Dan memang harus seperti itu. Karena hidup ini adalah ibadah, dan ibadah itu benar-benar menghamba dan meminta pertolongan dengan sepenuhnya. Jadi tidak ada keraguan di sana. Nah ini. Nah akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya disebutkan nantinya di dalam surah Al-Kahfi ayat 45 dari kisah tersebut. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering, menjadi layu, kering, yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Akhirnya ya, kebun tersebut beserta isinya rusak oleh sebab angin, rusak oleh sebab penyakit, rusak oleh sebab sesuatu makhluk yang lain. Ya, ya Allah. Jadi ini betapa pentingnya kita selalu memperlindungan diri kita kepada Allah, memperlindungan barang-barang yang kita miliki kepada Allah. Karena ada potensi setiap kita miliki barang, ya,
baik itu barang mungkin bernilai strategis, bernilai ekonomis, bernilai pokoknya indah dan sebagainya, itu ada rasa kagum dari alasan setiap benda-benda yang ada itu memiliki alasan tuh kita kagum terhadapnya. Nah, oleh karenanya perlindungan, ya baik itu perlindungan diri kita kepada Allah, kita kepada Allah, kemudian benda-benda yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, masya Allah la quwata illa billah. Nah ini, maka insya Allah Allah akan turunkan perlindungannya kepada kita, kepada benda-benda yang kita miliki, ya. Meskipun ya pada akhirnya tentu tidak ada sesuatu yang tidak rusak, ya. Eh, Badan kita pun juga akan mengalami kerusakan, ya. Kemudian benda yang kita miliki pun juga ada waktu kadaluarsa, ada waktu rusaknya dan sebagainya. Nah, itu sehingga ini adalah sebagai upaya ikhtiar kita di mana kita ingin menjadi bahwa barang kita miliki harus jadi sarana ibadah, ya. Tubuh kita yang dititipkan oleh Allah juga harus jadi sarana ibadah. Apa yang kita lakukan terhadap barang yang kita miliki harus menjadi sarana ibadah, sehingga dengan kemudian kita mengucap zikir tersebut, mengucap doa dengan niatan bahwa kita berlindung kepada Allah, itu juga merupakan satu doa. Sehingga ibadah itu para sahabat sekalian itu mudah. Jadi tidak melulu ibadah itu misalnya harus sholat, harus puasa, tidak. Jadi semua sisi kehidupan kita ini semua bisa menjadi ibadah, semua bisa menjadi pahala, semua menjadi keridhaan Allah dan rahmat Allah SWT dicurahkan kepada kita atas semua yang kita lakukan. Karena apa? Karena semuanya melibatkan Allah SWT. Yang kita inginkan adalah Allah terlibat di dalam setiap aktivitas kehidupan kita, ya. Oleh karena itu ini ada beberapa tips, ya, agar barang yang kita miliki itu tidak mudah rusak. Di antaranya yang pertama, jelas nomor satu, libatkan Allah SWT. Bacalah masya Allah la quwata illa billah, ya. Terutama saat hati mulai kagum, senang, heran terhadap yang barang kita miliki. Ini terutama di awal daripada memiliki barang tersebut. Yang kedua, kita bersikap biasa terhadap barang yang dimiliki. Jangan terlalu memuji-muji kehebatannya, karena terkadang jin bisa penasaran, ya. Jin bisa penasaran, bahkan sangat penasaran. Ketika kita kagum sesuatu, kita cerita sesuatu, jin ikut penasaran, dari jauh pun tahu, dan bisa masuk ke barang tersebut dan bisa menjadi faktor mempercepat kerusakan. Ingat, mempercepat kerusakan. Yang ketiga, rawat dengan sebaiknya. Jika kendaraan, ya tentu diservis. Kalau kaitan dengan baju, ya tentu dicuci, setrika. Kemudian kalau jam tangan, ya tentu jangan terkena lembab, terkena air, atau terkena panas ekstrim dan sebagainya, atau jatuh dan seterusnya. Itu kalau elektronik, ya. Itu. Kemudian yang keempat, bersihkan dari debu, air dan sebagainya dari barang-barang tersebut. Yang kelima, gunakan sebaik mungkin. Jadi dipakai tapi dengan cara yang sebaik mungkin, ya. Tidak dijatuhin, tidak dan sebagainya. Kemudian pakai rutin, misal seperti barang-barang yang kita miliki kadang harus dipakai rutin, gitu ya. Misalnya seperti printer, laptop, TV dan elektronik lainnya, itu motor dan sebagainya harus dipanasin. Itu kadang harus dipakai. Sebab kalau nggak dipakai dia akan mengalami karatan mungkin, ya, mengalami kerusakan. Ini terjadi, sehingga beberapa kali kalau misalnya kita ini, ya, servis printer atau apa itu mesti dipesan nih sama bagian tukang servisnya itu, supaya sehari harus ada yang di print, meskipun tidak butuh sehari di print, ada yang print satu lembar dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, hindari agar tidak jatuh, tidak tertindih, tidak terkencet, tidak terlempar dan sebagainya barang-barang kita itu. Yang kedelapan, jangan pakai terus-terusan. Wah, jadi kita punya barang juga harus jangan dipakai terus-terusan, ya, istirahatkan barang tersebut. Kemudian yang kesembilan, pakai barang tersebut sesuai dengan ketentuan petunjuk dari pabriknya, ya. Itu penting sekali, dibaca apa, nah gitu, ya. Jadi aturannya apa. Yang kesepuluh, tempatkan di tempat yang tidak lembab, ya, atau terlalu ekstrim panas dan dinginnya. Wah, ini jadi inilah beberapa tips baik secara ilahiyah maupun secara alamiah, ya, dan mungkin juga secara ilmiah dari barang kita miliki supaya awet, barang kita sayangi supaya awet dan tidak menjadi bagian daripada terkena ain, karena itu bisa terjadi barang-barang kita itu ditempeli oleh syaitan, ya. Jadi itu sehingga tidak heran kalau barang-barang tertentu yang kemudian dianggap antik, unik,
itu ditempati oleh syaitan. Baik itu yang kemudian sengaja memang, ya ada yang sengaja bisa jadi gitu. Kayak mungkin entah itu, maaf ya, seperti benda-benda tertentu ya, senjata-senjata, kemudian eh, mungkin cincin dan segala macam yang sifatnya ada batunya dan seterusnya, lalu kemudian sengaja diikatkan, itu bisa jadi ya. Ada yang orang yang seperti itu, yang yang senang mengoleksi seperti itu ya. Namun ada juga yang jinnya inisiatif untuk kemudian masuk atau untuk kemudian menempati. Nah, oleh karenanya kita tentu berikhtiar, mudah-mudahan barang kita miliki itu benar-benar awet ya dan bermanfaat, dan tentu harus menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat baca apa? Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Surah Al-Kahfi ayat 39. Silakan dibuka ya sahabat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.